Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam Rahayu, Rahayu, Rahayu. Jumpa lagi dengan saya di channel New ID Cellular Tutorial. Di kesempatan kali ini saya ada servisan handphone yaitu Poco M3 atau Poco M3. Ini kondisi handphonenya itu LCD hampir terlepas yang disebabkan oleh baterai melembung atau baterai kembung, teman-teman. Perhatikan di bagian LCD ini. Terlihat jelas ada kerenggangan LCD yang hampir copot di bagian tengah, dan LCD-nya pun ikut melengkung ya teman-teman. Ini apabila kalian tidak segera memperbaikinya, itu menyebabkan bisa LCD-nya pecah atau rusak ya teman-teman. Di bagian bodi belakang atau di bagian backdoor juga terlihat melengkung atau seperti kembung yang disebabkan oleh di dalam baterai itu melembung yang lumayan besar teman-teman. Jadi menyebabkan LCD-nya pun ikut keangkat ataupun ikut melengkung. Oke, kita coba untuk tes dulu di bagian baterai ini masih layak digunakan atau tidak. Untuk persentase baterainya sudah kita lihat di angka 69%. Oke, selanjutnya kita coba untuk membongkar infonya. Kita lepas dulu di bagian SIM tray dan kita bongkar atau kita lepas di bagian tutup belakang atau backdoornya. Oke, di bagian ini sedikit kesulitan karena di bagian backdoornya itu sangat keras karena disebabkan oleh di bagian baterainya melembung. Untuk di bagian fingerprint atau sidik jari untuk membuka backdoornya harus hati-hati agar kabel fleksibel sidik jarinya tidak robek atau tidak putus teman-teman. Oke, perhatikan di bagian ini setelah saya bongkar untuk backdoornya. Di bagian baterai kita coba untuk melihat kondisi baterainya. Oke, kondisi baterainya ini terlihat jelas. Saat saya menekan baterainya itu sedikit ada udara di dalam baterai ya teman-teman. Jadi apabila kita tekan seperti ini, seperti balon atau udara di dalam baterai. Jadi apabila kita pengen memperbaiki tanpa harus kita mengganti baterai yang baru, saya akan kasih tips yaitu kita bongkar dulu atau kita lepas di bagian skrup, hanya di bagian sebagian saja, nggak usah terlalu keseluruhan atau nggak usah kita lepas di bagian penutup mesinnya, hanya cukup kita lepas untuk di bagian soket fleksibel baterainya. Oke, selanjutnya kita cari celah. Ini tujuannya untuk kita kempesin atau kita mengeluarkan udara di dalam baterai teman-teman. Oke, kita cari celah yang aman untuk kita melubangi di bagian plastik pada baterainya. Kita tekan seperti ini, yaitu tujuannya untuk melipat di bagian plastik pada baterai atau plastik di luar baterai, dan kita gunakan jarum yang kecil dan juga lancip. Ini berfungsi untuk melubangi ya teman-teman. Kita lubangi di bagian plastiknya saja, bukan di bagian dalam baterai. Jadi untuk menusuk atau kita tusuk menggunakan jarum yang kecil dan lancip, kita tusuk di bagian plastiknya saja, bukan di bagian tulangan dalam baterai ya teman-teman. Selanjutnya kita urut atau kita keluarkan udara di dalam baterai. Kita pelan-pelan untuk mengeluarkan udara di bagian dalam baterai, agar di bagian baterai ini yang saat awalnya itu melembung, agar bisa kempes kembali dan bisa rata. Oke, setelah kita keluarkan udara di dalam baterai, kita perhatikan di bagian baterai ini sudah kembali presisi dan lurus, tidak melembung lagi ya teman-teman. Oke, kita coba untuk perhatikan di bagian samping kanan kiri dan atas bawah, presisi dan tidak kembung lagi teman-teman. Karena di bagian posisi baterai itu melembung yang disebabkan oleh udara atau uap udara di dalam baterai, yang besar kemungkinan penyebabnya itu dikarenakan keseringan
main game sambil dicas atau saat proses pengecasan atau saat kita cas atau kita charger, cukup durasinya lumayan lama atau bisa ketiduran atau ditinggal tidur sampai berjam-jam, jadi menyebabkan baterai itu melembung atau menguap. Yang menyebabkan baterai melembung disebabkan oleh udara atau uap udara yang menyebabkan baterai itu ada udara di dalam baterai, teman-teman. Oke, perhatikan di bagian LCD-nya dan backdoor-nya sudah kembali presisi. Namun untuk di bagian samping LCD, jika terdapat ada celah yang bisa menyebabkan air itu masuk, alangkah baiknya kita congkel pelan-pelan seperti ini menggunakan mica yang tujuannya untuk mengasih lem agar LCD-nya bisa rapat kembali dan tidak mudah kemasukan air, teman-teman. Oke, kita gunakan lem secukupnya saja di bagian tengah yang tadi awalnya LCD itu hampir terlepas ya, teman-teman. Oke, setelah kita kasih lem, selanjutnya kita kasih perekat yaitu gelang karet yang tujuannya untuk merapatkan kembali di bagian LCD yang renggang atau hampir terlepas seperti awal tadi. Selanjutnya, sambil kita menunggu lemnya kering, kita bisa sambil menyalakan infonya untuk memastikan kondisi baterai ini layak digunakan atau tidak, teman-teman. Karena sebelum saya kerjakan itu saya konfirmasi sama beliau atau user ataupun pemilik handphone ini. Saya tanyakan apabila kondisi baterai ini masih layak digunakan dan tidak drop dan juga tidak boros dan masih awet atau tahan lama, itu positif kondisi baterai itu masih sehat, teman-teman. Jadi tidak usah kita mengganti baterai yang baru. Untuk di bagian persentasenya masih sama di angka 69%, tidak naik dan tidak turun. Sekarang kita coba untuk tes menggunakan charger dan support isi daya cepat, teman-teman. Ini positif untuk baterainya masih bagus dan layak digunakan, jadi tanpa harus kita mengganti baterai yang baru. Oke, kita tunggu beberapa menit kemudian untuk pengisian baterainya nambah di angka berapa persen, teman-teman. Sekaligus kita cek untuk di bagian kondisi LCD-nya sudah lurus, presisi dan rapat atau belum. Jadi setelah kita kasih lem di bagian yang ada kerenggangan seperti awal tadi yang hampir copot atau kondisi LCD itu melengkung, setelah kita kerjakan, kita rapikan dan kita kasih lem ulang untuk membersihkan atau merapatkan LCD-nya kembali di bagian frame agar tidak ada kerenggangan dan tidak mudah kemasukan air, teman-teman. Oke, handphone sudah presisi dan kembali lurus, tidak melengkung kembali seperti awal tadi. Dan untuk pengerjaannya, apabila kalian ragu, dicek terlebih dahulu kondisi baterainya sebelum mengerjakan seperti tadi. Untuk persentasenya alhamdulillah sudah naik di angka 75%. Jadi saran saya untuk melubangi di bagian plastik pada baterai harus ekstra hati-hati ya, teman-teman. Kalau tidak hati-hati nanti bisa menyebabkan konslet ataupun bisa terbakar di bagian baterainya. Dan alhamdulillah pengerjaannya dengan ekstra hati-hati dan sukses tanpa harus mengganti baterai yang baru, dan handphonenya sudah kembali normal dan LCD-nya presisi dan juga backdoor-nya kembali rapi, teman-teman. Oke, untuk pengerjaannya sudah sukses dan baterainya masih alhamdulillah masih sehat tanpa mengganti baterai yang baru. Semoga bermanfaat dan jumpa lagi di tutorial berikutnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.